Kemenhub memprediksi lonjakan pemudik Indonesia tahun ini mencapai 123,8 juta orang. Angka tersebut naik 44,79% jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 85,5 juta orang. Hal tersebut disampaikan staf khusus Kemenhub, Adita Irawati dalam fokus group discussion bersama Kompas di Hotel Santika Hayam Muruk, Jakarta Barat, Selasa 11 April 2023. Ada beberapa faktor yang membuat lonjakan penumpang terjadi, di antaranya karena PPKM sudah dicabut, membaiknya perekonomian dan tidak larangan mudik. Ya, mudiknya biasanya sukanya mepet ya. Makanya kenapa cuti bersama diajukan, supaya mereka nggak kemepetan dan akhirnya numpuk di satu tanggal. Kita prediksi puncaknya ini 19, 20, dan 21 ya. Mungkin nanti teman-teman operator juga bisa mengkonfirmasi apakah dari pemesanan tiket itu juga mengkonfirmasi tanggal-tanggal ini menjadi tanggal puncak gitu. Nah, tentu dengan adanya prediksi puncak maupun prediksi arus balik itu tanggal 24 dan 25 serta 29 sampai 1 Mei. Itu kita perkirakan puncaknya ada 2 peak gitu ya. Ini nanti juga bisa dikonfirmasi oleh teman-teman operator apakah ini sama dengan perilaku yang akan dilakukan oleh pengguna kendaraan umum atau transportasi umum. Selanjutnya, nah yang ini yang paling penting ya. Jadi kebijakan mobilitas ini sebuah regulasi yang harus disampaikan oleh Kementerian Perhubungan untuk menjadi rujukan juga bagi stakeholders termasuk operator semua yang juga hadir pada sore hari ini. Yang jelas, yang paling umum adalah kita belajar dari pengalaman bertahun-tahun bahwa koordinasi dan kolaborasi itu yang paling penting. Kalau teman-teman ingat masalah Brexit misalnya ya, tahun 2016, sebenarnya kuncinya itu tidak adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik. Kita harus belajar betul dari pengalaman itu sehingga koordinasi dan kolaborasi itu dilakukan sejak awal. Kalau dengan teman-teman operator ini memang secara intens sehari-hari sudah dilakukan koordinasi itu ya, lewat para dirjen tentunya. Nah, dengan adanya lonjakan mudik, tentu intensitasnya kita tingkatkan. Intensif dengan stakeholders, dan Kemenhub sendiri menyiapkan posko yang akan mulai beroperasi tanggal 14 April. Saya rasa semua operator juga akan melakukan membangun posko yang sama. Dan ini semua terintegrasi, Mbak Denti. Posko ini nanti akan terintegrasi dengan posko yang ada di Angkasa Pura, yang ada di KAI, yang ada di Maskapai, yang ada di Pelni juga. Jadi semuanya akan terintegrasi. Setiap hari kita melakukan monitoring nanti ya, seperti apa status dari pergerakan masyarakat dan ada isu-isu apa yang perlu kita perhatikan. Nah, yang tidak kalah penting adalah RAM check. Dalam arti memastikan kelayak operasian semua sarana maupun prasarana. Pak Menhub setiap tahun yang peak ya, baik itu Nataru maupun mudik selalu turun langsung ke lapangan, memastikan RAM check sudah dilakukan oleh semua operator dan memang sudah layak untuk beroperasi, karena memang ketika kita bicara aman, faktor keselamatan itu nomor 1, itu nggak bisa ditawar-tawar ya. Dan yang tidak kalah penting sosialisasi kepada masyarakat, seperti misalnya para operator ini punya program-program promo misalnya, atau hal-hal syarat apa yang harus dipenuhi untuk melakukan perjalanan. Kemudian warning tentang kapan itu akan terjadi peak ya. Warning juga tentang harus datang lebih awal atau seperti apa menghindari antrian. Itu sosialisasi yang wajib dilakukan. Tidak hanya oleh Kemenhub, tapi paling penting adalah kepada para operator gitu. Karena mereka yang berinteraksi langsung ya dengan penumpang. Nah, di darat saya rasa kita sudah bahas di FGD pertama. Saya mungkin akan fokus ketiga ini, udara. Memang udara ini mungkin nanti Pak Dewa juga bisa confirm ya, isunya masih keterbatasan suplai ya Pak Dewa ya, bahwa jumlah armada ini memang belum bisa kembali sama seperti pada masa sebelum pandemi. Tentu ini menjadi isu karena demand-nya luar biasa ya. Ya, ini akhirnya kita harus meminta kepada operator bagaimana kalau dilakukan penambahan seperti frekuensi maupun juga extra flight ya. Dan kami juga sudah mendapatkan update dari Ditjen Perhubungan Udara, sudah banyak sekali yang mengajukan extra flight, termasuk juga Citylink. Ya, ini tentu untuk menangkap lonjakan atau demand yang ada ya. Yang tentu itu harus diiringi dengan bagaimana agar operasional atau ketepatan waktu bisa ditepati gitu ya. On time performance juga diharapkan masih tetap bisa dijaga
walaupun lonjakan penumpang nanti akan terjadi dan frekuensi kemungkinan besar juga akan bertambah. Bagi operator bandara kita juga sudah meminta optimalisasi jam operasi, karena ini sudah pasti begitu demand naik ya frekuensi pesawat bertambah, pergerakan bertambah, kita harapkan tidak terhalang oleh keterbatasan jam operasional, sehingga kita minta ada penambahan. Dan yang ini sering jadi pertanyaan ini soal tarif. Tarif itu sudah ada koridor ya, tarif batas bawah, batas atas. Nah ini ketika ada koridor tentu sangat wajar supply and demand akan berlaku gitu ya. Ketika demand tinggi, mudik lonjakan tinggi, ya sangat wajar kalau kemudian operator menerapkan tarif yang malah mentok batas atas. Dari kami regulator, selama tidak ada pelanggaran tarif batas atas, semuanya boleh berjalan. Dan sekali lagi ini kelas ekonomi ya. Jadi kalau ada yang komplain mengapa jutaan dan sebagainya, please cek, jangan-jangan pakai bisnis gitu ya. Yang bisnis memang kita tidak atur ya. Regulasi, tidak ada regulasi mengatur tarif bisnis atau eksekutif, termasuk juga untuk bis tidak diatur. Yang diatur adalah tarif ekonomi. Jadi sekarang operator bandara kami minta untuk memasang pengumuman atau data-data mengenai tarif batas bawah dan batas atas. Kita awal juga sudah dapat edarannya ya, untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa ini loh rute ini batas atasnya sekian gitu, sehingga kalau Anda mendapati bahwa tarif yang Anda bayar lebih mahal dari itu, silahkan laporkan gitu ya, karena itu memang tugas regulator untuk bisa mengawasi agar semua ketentuan dipatuhi ya. Dan sampai saat ini kami memang dapat laporan ya, tetapi tentu ada sanksi mulai dari teguran sampai nantinya ada pencabutan izin rute, itu yang paling berat ya. Di laut memang kalau dilihat angka penumpang yang akan menggunakan laut relatif lebih kecil, tetapi bukan berarti ini tidak penting. Ini penting sekali karena apalagi BMKG tadi menyampaikan ada potensi cuaca ya. Nah ini yang pertama tentu kami memastikan bahwa faktor keselamatan dan aspek-aspek yang mendukung keselamatan di saat cuaca buruk dan sebagainya itu harus nomor satu. Kami menekankan pada PLD juga untuk selalu bagaimana kapasitas dan optimalisasi armada itu bisa ditingkatkan ya di seluruh ruas. Kita identifikasi kalau laut ini akan lebih banyak di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Di tengah ini di Balikpapan, di Makassar, kemudian juga di Bau-Bau. Ini trennya agak beda memang dengan darat ya. Kalau darat banyak perputarannya di Jawa, sementara kalau laut agak lebih ke tengah dan ke timur. Dan tentu juga updating informasi ini penting sekali. Nah kereta api ini relatif lebih enak kita karena operatornya cuma satu ya Pak. Jadi khususnya kalau bicara mudik kan selalu jarak jauh, operatornya cuma KAI. Jadi kami koordinasinya sangat baik menurut saya karena betul-betul bisa langsung ya. Dan yang pastinya kami minta pastikan kepada KAI adalah untuk monitoring sarana, prasarana dan faktor keselamatan ya. Makanya ramcek juga dilakukan di sana bersama juga Kemenhub. Minggu depan kita bahkan akan ada apel bersama memastikan kesiapan semua unsur, dan juga karena demand kereta api juga lumayan tinggi, diharapkan ada penambahan frekuensi juga ekstra perjalanan gitu yang kita harapkan juga bisa dilakukan. Dan tentunya faktor cuaca juga karena sekarang meskipun masuknya kemarau tapi ternyata hujan masih ada dan potensi longsor itu juga perlu diantisipasi. Baik, ini masuk darat jadi saya tidak akan singgung. Nah